Ya, kembali lagi bersama saya Erik Gautama Saputra dengan NPM sekian, dan saya akan mempresentasikan review jurnal saya dari 10 jurnal yang ada. Dan judul jurnal saya adalah kelemahan Linux. Untuk review jurnal yang pertama adalah Self-Protecting Web Application berbasis file host pada Windows. Dan jurnal ini dipublikasi di Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia tahun 2015. Dan tahun untuk bukunya ini adalah Februari 2015. Volumenya, untuk hasil penelitian, saya mengambil volume 4.7 halaman 41. Dan jurnalnya adalah sebagai berikut. Di sini ada Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia, jadi ini resmi. ISN-nya terdapat di sini. STMikamiCom. Dan penulisnya adalah Mars Pradana dan Fauzi Satrio Wibowo. Tujuan penelitian saya kosongan karena saya tidak menemukan tujuan penelitian dari jurnal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur dan pengaplikasian web application pada tahap akhir. Dan hasil penelitiannya adalah kelemahan Debian. Debian adalah salah satu distro Linux. Kelemahan Debian yaitu sebagai berikut, yaitu adalah jadi kelemahan Debian bagi user adalah versi software yang dipakai. Biasanya versi yang dipakai Debian lebih tua dari yang sudah dirilis saat itu. Jadi misalkan aplikasinya sudah dirilis versi 10.1, yang dipakai di Debian adalah software versi 9.1, jadi lebih tua. Memang untuk Linux itu maksudnya jarang update gitu. Terus sangat sulit memasukkan software versi terbaru ke dalam distronya sebelum benar-benar teruji dari sisi keamanannya ataupun kestabilannya. Dan sulit dikonfigurasi pada saat install pertama kali. Perlu repositori besar, yaitu adalah sekitar 40-60 GB di dalam hard disk. Periode rilis yang konservatif. Nah, lanjut. Untuk review jurnal kedua itu adalah Mari Mengenal Linux. Volume dan halamannya itu adalah halaman 9. Untuk bukunya, di sini. Di sini dituliskan kenapa Linux, dan banyak sekali di sini. Lalu, saya tidak menemukan jurnal ini dari siapa, tahunnya ini tahun berapa, penulis itu siapa, tapi tujuannya saya menemukan, itu adalah mengenalkan operasi sistem Linux untuk para pemula. Jadi, tidak salah judulnya Mari Mengenal Linux, dan tujuannya adalah untuk mengenalkan operating system Linux untuk para pemula yang berbasis pada Windows. Jadi untuk pemula biasanya itu memakai Windows. Nah, kita mengenalkan Linux ini untuk para pemula tersebut. Hasil penelitiannya itu adalah kelemahan Linux pada umumnya antara lain adalah ini kelemahannya. Sistem operasi yang digunakan sama sekali berbeda dengan Windows sehingga perlu waktu dan tenaga ekstra untuk belajar menggunakannya. Jadi kalau misalkan kita pakai Windows, Windows itu user friendly. Jadinya sehingga kita emigrasi dari Windows ke Linux, kita akan kesulitan untuk belajar Linux tersebut. Lalu penggunaan WYSIWYG atau what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat. Belum bisa secara menyeluruh, sehingga diperlukan trik tersendiri untuk menggunakannya. Jadi kalau misalkan di Windows, kalau misalkan kamu melihat komputer, itu adalah komputer. Kamu klik 2, maka itu akan menuju Windows Explorer. Tapi kalau misalkan di Linux, tidak ada yang nama tulisan komputer. Yang ada tulisan root atau slash atau home. Lalu yang review jurnal ketiga adalah Exploiting Linux and Pax ASLR Weakness on 32 and 64-bit System. Untuk jurnalnya itu, ini
Cybersecurity Research and Group. Jurnal ini dipublikasikan di Universitas Politecnica de Valencia. Itu saya nggak tahu itu di mana. Kalau misalnya dilihat lebih jelas, mungkin bisa ke link yang disebutkan. Nah, universitas ini saya nggak tahu itu bahasa mana, tapi jurnalnya bahasa Inggris. Lalu untuk volume halamannya yang saya dapat menemukan poin kelemahan Linux adalah halaman 6 dan 8. Tahunnya itu adalah April 2016, setahun yang lalu. Baru hitung aja masih baru fresh ini. Penulisnya adalah Dr. Hector Macro Gisbert dan Dr. Ismail Ripoll. Keren namanya Ripoll. Untuk tujuan penelitian itu adalah mengetahui kelemahan Linux saat ini di 32 dan 64 bit. Lalu metode penelitiannya adalah mengulas secara dalam Linux itu sendiri. Dan hasil penelitian yang saya dapat, kelemahan Linux yang didapat adalah low entropy atau entropi rendah. Entropi rendah saya nggak tahu itu apa, tapi itu dijelaskan di situ. Non-uniform distribution. Jadi distribusi yang sama aja Linux itu nggak cuma satu. Linux itu ada banyak seperti Debian, Ubuntu, Linux Mint, Fedora. Lalu anakannya itu ada seperti Backtrack. Backtrack itu anakannya adalah Kali Linux. Jadi Backtrack itu bapaknya, anakannya adalah Kali Linux. Ibunya adalah Debian. Jadi terus korelasi between maps, korelasi antara posisi, itu nggak tahu saya apa. Memory layout inheritance, memori tata letak turunan. Untuk tata letak turunan, memori saya nggak tahu itu apa. Lalu review jurnal 4. Judulnya adalah Linux versus Windows, a comparison of application and platform innovation incentives for open source and proprietary software platform. Jurnal ini dipublikasikan oleh The Economic of Open Source Software Development. Mari kita lihat yang keempat. Nah, ini. Nah, 2006, jadi 11 tahun yang lalu. Sini ada banyak abstraknya juga ada, introduction. Nah, ini gitulah. Tahunnya adalah 2006 seperti yang kita lihat. Nah, 2006. Published by L. Fisher BV, itu saya nggak tahu itu apa. Itu mungkin penulisnya atau apalah. Tapi editornya ada di sini. Ya, mungkin secara keseluruhan dari sini ke editor. Jadi yang saya tulis adalah ini penulisnya ternyata. Yang sini mungkin penerbitnya. Penulisnya adalah Nicholas Economides and Evangelos Katsamakas. Nama yang unik. Tujuan penelitian adalah menganalisis dan memadakan intensif investasi dari platform dan pengembang aplikasi untuk Linux dan Windows. Lalu hasil penelitian saya dapat adalah Linux hanya dimiliki oleh 3% pengguna di pasaran, yang mana diharapkan adalah 7% di tahun 2007. Jadi misalkan 100 orang diharapkan untuk menggunakan Linux pada 2007, itu adalah 7%-nya itu 7 orang. Tapi ternyata yang menggunakan Linux hanya 3%-nya, itu adalah 3 orang dari 100 orang tersebut. Dan ini memberitahu bahwa pertumbuhan pengguna Linux yang lambat karena masalah penggunaan. Sedikitnya variasi aplikasi yang digunakan dan masalah driver yang digunakan untuk pengguna terhubung dengan pengguna lainnya. Maksudnya adalah variasi aplikasi yang digunakan itu. Kalau misalkan Microsoft Word, ketika seseorang dari Windows imigrasi ke Linux, mereka akan kebingungan yang mana Microsoft Word-nya. Padahal kalau misalnya kita di Windows, itu kita harus download lagi Microsoft Word, itu berapa GB, Office 2007, 2010, 2013. Tetapi kalau misalkan kita di Linux, maka itu ada software built-in-nya, yaitu adalah LibreOffice pengganti Word tersebut. Lalu driver yang digunakan biasanya, Windows itu perlu driver untuk Wi-Fi, driver untuk Bluetooth, driver untuk audio, dan banyak lainnya.
Jadi kalau misalkan di Linux, kita juga perlu driver. Tapi drivernya itu kebanyakan yang dipakai orang adalah Windows, jadi .exe dan tidak akan terbaca oleh Linux kecuali memakai aplikasi dan beberapa cara yang rumit. Nah, untuk jurnal kelima, judulnya adalah The Linux Operating System, Debian, GNU, or Unix. Kalau misalnya kita lihat nomor 5, salah. Nomor 5, nah ini. Nah, ini banyak ini. April 1999. Wow, lama sekali ini udah. Jurnal ini dipublikasikan di Department of Economic, Queen University, Kingston, Ontario, Kanada. Di Kanada. Untuk halamannya itu ada halaman 8. Tahunnya itu adalah tahun 1999 dan bulannya adalah April. Penulisnya adalah James G. McKinnon. Untuk hasil penelitian dari jurnal ini adalah tidak semua perangkat lunak komersil tersedia seperti halnya Windows, yang mana adalah sistem operasi yang populer. Jadi, untuk kalau kita untuk 1999, Windows itu yang paling populer sekali. Di mana Linux itu belum mungkin hanya sebagian orang atau segelintir orang yang tahu, yang oh ini Linux, oh ini Windows, oh ini Mac. Maka jadi hanya sedikit yang tahu apa itu Linux, karena Windows itu adalah perangkat lunak yang komersil yang didirikan oleh Bill Gates. Jadi kebanyakan orang memakai Windows karena populer. Lalu review jurnal 6. Judulnya adalah Windows versus Linux in Corporate Environment. Jurnal saya nggak tahu itu punya siapa, diterbitkan oleh siapa. Halaman 10 tahun 2005. Untuk kalau misalnya kita mau lihat jurnalnya, nah ini. Nah, Brilliant Digital mungkin ini penerbitnya atau siapa saya nggak tahu ini. Ini ada banyak ini. Windows versus Linux Executive Summary, ya seperti abstrak lah, kurang lebih. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kedua sistem operasi di lingkungan yang ada. Hasil penelitian adalah kekurangan Linux adalah stabilitas perusahaan atau dukungan yang tidak memadai. Jadi kebanyakan perusahaan itu memakai Windows karena stabilitasnya untuk karyawannya tersebut. Lalu kurva belajar yang curam, yaitu halangan-halangan yang muncul setidaknya 1 kali untuk semua user yang pernah memiliki Linux ini sendiri. Jadinya kalau misalnya kita baru belajar Linux, kita akan menemukan halangan-halangan yang mana kita adalah user baru, pengguna baru yang imigrasi dari Windows ke Linux. Ya, setidaknya misalkan kita ingin menginstal Chrome browser, tapi untuk beberapa distribusi tidak ada yang namanya Chrome browser, adanya adalah Chromium. Jadi untuk menginstal Chromium atau Chrome browser sendiri harus memakai terminal, yang mana itu adalah sudo apt-get install Chrome strip browser atau sudo apt-get install Chromium. Lanjut ke review jurnal yang ke-7, judulnya Security Threats on Mobile Device and Their Effect, Estimation for the Future. Ini membahas masa depan karena ini adalah untuk mobile device seperti Android. Kita bisa lihat jurnalnya di sini. Nah, ini banyak ini. Vulnerability, threat, attack, mobile device, mobile operating system. Abstraknya ada di sini. Nah, lalu jurnal ini diterbitkan oleh Computer Engineering Department, Turgut Özal University, Ankara, Turki, dari Turki. Volumenya adalah volume 10. Halamannya adalah halaman 2 dan 8 tahun 2016, jadi masih fresh. Untuk penulisnya sendiri adalah Murat Yeşilyurt dan Yildiral Yalman. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui ancaman keamanan telepon genggam dan efek samping untuk masa depan. Jadi untuk masa depan, keamanan telepon genggam itu sangat dipertanyakan karena
kebanyakan orang sudah mahir untuk mengotak-atik telepon genggam seperti iPhone. Itu ada jailbreaknya. Untuk Android itu ada rootnya, di root. Jadi keamanan telepon genggam itu sangat dipertanyakan untuk masa depan, dan efek sampingnya untuk masa depan seperti kalau misal kita tidur, handphone itu ada di sebelah bantal kita aja. Untuk efek samping memang tidak terasa untuk sehari 2 hari, tapi untuk masa depan, untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau jenjangnya berkelanjutan, itu sangat mempengaruhi kita. Ya memang kita tidak mengetahui secara langsung, tapi secara perlahan-perlahan itu akan kita rasakan. Hasil penelitian adalah kelemahan terjadi karena kelemahan prosedur sistem, kontrol internal, desain, dan aplikasi yang merupakan kerentanan pada suatu perangkat. Jadi kelemahannya itu ada sendiri producer system. Jadi untuk telepon genggam, producer sistemnya itu memiliki kelemahan. Nah, di kelemahan di sini itu yang akan menjadi ancaman keamanan dari telepon genggam itu sendiri. Kontrol internal seperti kontrol internal dari pusatnya sana. Pusatnya sana itu mempunyai kontrol yang akses, yang maksudnya adalah jadi pusat sana itu ada adminnya seperti itu. Jadi mereka itu mempunyai kontrol internal, kontrol untuk diri mereka sendiri. Kalau misalnya mereka mau ini ya lakukan ini, itu ya itu, dan ya seperti itulah. Dan lanjut untuk review jurnal 8. Judul Operating System and Decision Making. Jurnal diterbitkan oleh ASAA 2014, Zone I Conference, April 3 until 5, 2014, University of Bridgeport City, USA, dari USA. Untuk melihat jurnalnya di sini, kita akan close yang ada. Nah ini Operating System and Decision Making. Lalu, nah ini saya menemukan poinnya di halaman 4, tahunnya 2014, dan penulisnya adalah Hussein Al-Hasan and Dr. Christian Bach. Mungkin tujuan untuk memahami aspek yang mempengaruhi keputusan user dan faktor inti keputusan untuk memilih sistem operasi. Jadi user memiliki aspek keputusan dan faktor inti untuk memilih sistem operasi. Jadi user tersebut menginginkan Windows atau Linux atau macOS. Itu semua bergantung pada user. Dan metode penelitian diambil di Universitas Bridgeport, yang mana anggota dan membernya diberikan akses ke perpustakaan yang mana menyediakan artikel, jurnal, buku, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita ingin memutuskan kita cocok yang pakai yang mana, jadi di perpustakaan di Universitas Bridgeport ini mereka menyediakan artikel, jurnal, dan buku untuk mempengaruhi kita. Misal kita ingin ke multimedia, maka yang cocok adalah Windows, karena di Windows ada banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk mendukung multimedia. Kalau misalnya kita ingin programming atau misalkan ingin yang lain-lain, coding, kita bisa untuk Windows, bisa untuk Linux. Karena apa? Keduanya ini ketika saya cek ada aplikasinya. Ya memang aplikasinya itu berbeda. Dalam artian berbeda itu adalah namanya, tapi fungsinya sama. Dan hasil penelitian adalah kebanyakan user yang belum mengerti benar aplikasi apa saja yang bisa dijangkau oleh Linux, dan beberapa aplikasi hasil penelitian adalah kebanyakan user yang belum mengerti benar aplikasi apa saja yang bisa dijangkau oleh Linux, dan beberapa aplikasi tidak didesain atau tidak akan pernah ada aplikasi yang untuk Linux, seperti iTunes. Yang iTunes itu hanya di macOS, dan mungkin ada beberapa di Windows, dan program Microsoft seperti Word. Tapi kalau misalnya Word itu di Windows, kalau misalnya di Linux adalah LibreOffice. Jadi memiliki alternatif lain. Jurnal ke-9, Introduction to Unix. Wow.
Lalu jurnal ini dipublikasikan oleh The Operating System Course Overview Getting Started. Halaman 16, tahunnya 2008, dan untuk jurnalnya kita bisa lihat di sini. Nah, Introduction to Unix. Ini ada 24 halaman. Tujuan penelitian adalah untuk mengenalkan kepada pemula apa itu Unix. Unix adalah base atau dasar dari Linux itu sendiri. Hasil penelitian yang saya dapatkan adalah bingung akan distro apa yang dipilih dan apa saja kelebihannya. Jadi kita misalnya melihat Linux, untuk pemula Linux itu sama saja, sama-sama nggak ngerti. Padahal kalau misalkan dilihat lagi, misalkan Debian untuk server, Linux Mint itu untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan Backtrack atau Linux itu untuk keperluan jaringan, seperti mempertahankan jaringan atau brute force jaringan. Lalu tidak memiliki beberapa perangkat lunak secara luas digunakan seperti Photoshop, Microsoft Office, itu adalah Unix. Tapi kalau misalkan di Photoshop itu kita bisa memakai GIMP kalau nggak salah. Lalu Microsoft Office seperti yang saya bilang tadi, itu kita bisa memakai LibreOffice, yaitu adalah alternatifnya. Lalu lanjut ke jurnal ke-10, yaitu jurnal Advantage and Disadvantage of Unix. Untuk jurnal kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada 3 halaman, tapi ini 3 halaman. Tapi 3 halaman ini adalah secuil dari buku yang banyak. Seperti yang kita lihat di sini ada 6.2.5. Jadi ini adalah mempunyai 6 poin ke atas, yang mana saya nggak tahu itu halaman seberapa. Dan kita kembali lagi ke jurnalnya. Jurnalnya dipublikasikan oleh Complete for TCS 24 and 11, courtesy of Meowi Associates Consulting. Untuk halaman 1 tahunnya 2006, dan tujuan penelitian adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan Unix. Dan hasil penelitian saya dapatkan adalah kode perintah yang terdapat di Unix itu hanya didesain untuk programmer dan bukan untuk pengguna biasa. Jadi kalau misalnya pengguna biasa untuk mengutuskan perintah yang ada di Unix, itu mungkin akan kebingungan karena kebanyakan bahasa-bahasa yang di Unix itu adalah digunakan oleh programmer dan bukan untuk pengguna biasa. Memang pengguna biasa bisa belajar, tapi tidak mengerti secara keseluruhan apa itu perintah yang diketikkan. Dan kode perintah biasanya memberikan nama yang lain dan hanya memberi peringatan dengan sedikit membingungkan apa yang salah dari perintah yang diketik oleh pengguna, dan biasanya sedikit typo akan memberikan hasil yang tak terduga, seperti sudo apt/get install Chromium. Misalkan kita typo sedikit sudo apt-get gwt yang mana harus adalah get install Chromium, maka Unix itu tersendiri tidak akan bisa membaca apa itu gwt, tapi mereka akan memberikan bantuan seperti min help, dan itu mungkin akan membingungkan pengguna. Ini kok nggak bisa, ini kok disuruh min help, padahal di min help itu banyak sekali perintah, nggak cuma satu. Jadi ya itu saja dari jurnal saya. Kekurangannya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.